Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Abu As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Ahsani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Haula Dzikra al-Ihtifal bil Maulidin Nabawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalul muhtafilina bil Maulidin Nabawi. Awalul muhtafilina, awal pertama orang yang merayakan bil Maulidin Nabawi dengan kelahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awalal muhtafilina bil Maulid huwa sahibul Maulid. Sesungguhnya yang pertama kali merayakan Maulid itu adalah sahibul Maulid, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sahibul Maulid itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya terkait siapa pertama kali orang yang merayakan Maulid, maka jawabannya adalah yang pertama kali merayakan Maulid adalah yang punya Maulid, yaitu siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Kama ja'a fil haditsis shahihi alladzi rawahu Muslim. Dasar dan dalilnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, lamma su'ila an suyami yaumil itsnain, ketika baginda Rasulullah ditanya an suyami yaumil itsnain, mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka yaumun wulidtu fih, saya berpuasa di hari Senin itu tidak lain dan tidak bukan karena di hari itu saya dilahirkan. Fahada asahhu wa asrahu nasfin fi masyru'iyatil ihtifal bil Maulidin Nabawi Syarif. Maka dengan dalil ini, dengan hujjah ini, dengan argumentasi ini jelas bahwa dalil Maulid itu sharih dan paling jelasnya dalil di dalam dianjurkannya merayakan Maulid. Wala yultafatu liqauli man qala inna awwala man ihtafala bihi al-Fatimiyun. Jangan, dan kata Abuya, wala yultafatu liqauli man qala. Kita jangan istilah kata itu, jangan memperdulikan tentang perkataan orang bahwa yang pertama kali merayakan Maulid itu adalah orang Syiah. Li'anna hadza imma jahlin, karena orang yang mengatakan bahwa pertama kali yang mengadakan Maulid itu adalah Syiah itu imma orang bodoh, au ta'amin lil haqqih, atau buta dari kebenaran. Termasuk lagi bahwa Maulid itu ada dalilnya, ada dasarnya, yaitu adalah qaulul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Imam Hafidz Abu Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata Imam Hafidz Abu Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin sabitin. Kata beliau, sungguh telah jelas penafsiran atau interpretasi ala aslin sabitin, atas aslin sabitin, dasar yang tetap, wa huwa ma thabata fi shahihain, adapun aslun sabit itu sebagaimana yang ditetapkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam qadamal Madinah, datang ke Madinah. Fa wajadal yahudu yasumuna yaum Asyura, maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah itu, beliau melihat orang Yahudi pada waktu itu berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Faqalu, maka berkata orang-orang Yahudi, huwa yaumun awraqallahu fihi fir'aun. Di hari Asyura itu kami berpuasa di hari Asyura karena di hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun, wa najja Musa, dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Fa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Maka kami
berpuasa syukron lillahi ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah Ta'ala. Mendengar alasan-alasan orang Yahudi seperti itu, maka sontak Rasulullah menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum, maka sesungguhnya kami, kata Rasulullah, aula lebih lebih maka kami, kata Rasulullah, aula bi Musa minkum, maka kami lebih peduli, lebih mementingkan dengan itu semua, dengan merayakan lebih selamatnya Nabi Musa minkum daripada kalian semua. Fa yustafadu minhu, maka diambil faidah minhu dari kisah tersebut. Fayustafadu minhu, maka bisa diambil faidah minhu dari kejadian tersebut, fi'lus syukri, untuk melakukan mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah, ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin, atas sesuatu mannah yang telah Allah berikan anugerah, fi yaumin muayyanin, di hari yang telah ditentukan, min isda'i nikmatin, dari memberikan nikmat, wa audaf nukmatin, atau menolak bala, wa ayudzalik fi nadiri dzalikal yaum min kulli sanah, dan kami mengulang-ulang kegembiraan tersebut, fi nadiri dzalikal yaum min kulli sanatin, di tiap tahun. Wa syukrullah yahsulu bi anwa'il ibadah, dan rasa syukur kepada Allah itu bisa diimplementasikan dengan berbagai macam ibadah, kasujudi, seperti sujud, wasyam, dan berpuasa, wasadaqah, dan bersedekah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Wa ya ni'matin a'zamu min ni'mati buruzi hadan nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum. Dan ayya nikmatin, di mana nikmat, a'zamu itu lebih agung, lebih mulia, min nikmati buruzi hadan nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum, di mana nikmat a'zamu itu lebih agung dari nikmatnya hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat jelas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, yang mana Rasulullah itu nabi yang sangat pengasih, fi dzalikal yaum, di hari itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, niscaya sungguh telah memberi anugerah Allah al mukminin, memberi anugerah terhadap orang-orang mukmin, idz ba'atsa fihim, karena Allah telah mengutus fihim, untuk mereka, rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari golongan kalian semua, dari golongan-golongan mereka. Wallahu a'lam bishawab.